Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak Bapak semua selalu dalam keadaan sehat ya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Bapak semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, bagus ya kalau anak-anak Bapak semua masih semangat, walaupun pembelajaran saat ini masih secara daring atau online. Bapak harap tidak mematahkan semangat anak-anak Bapak semua untuk terus belajar ya. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan kita semua untuk melangsungkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran hingga di akhir pembelajaran nanti. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, nah selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak semua. Dan Bapak mohon kerjasamanya ya ketika Bapak memberikan sedikit penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong mikrofonnya dinonaktifkan dulu atau dikondisikan agar anak-anak Bapak semua bisa menyimak dengan baik ya. Oke, kita lanjut ya untuk absennya. Inggit Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ranti Fitri Dasi. Hadir, Pak. Oke, Octavia Purnamasari. Hadir, Pak. Melani Dwi Saputri. Hadir, Pak. Oke, Bapak rasa semuanya sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak semua karena sudah hadir dengan tepat waktu. Nah, sebelumnya Bapak akan men-share dulu PPT. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak akan mereview pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Apakah anak-anak Bapak masih ada yang ingat? Masih, Pak. Ingat, Pak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Kestabilan atom dan struktur Lewis, Pak. Ya, benar ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kestabilan unsur atau atom dan struktur Lewis. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, anak-anak Bapak masih ada ingat nggak apa itu kestabilan pada unsur? Ingat, Pak. Pak, siapa yang bisa dulu? Silakan. Ingat, Pak. Silakan, Inggit. Nah, kalau kestabilan atom atau kestabilan unsur itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, Pak. Itu bagaimana dengan struktur Lewis? Sedangkan struktur Lewis itu adalah spesifikasi untuk menunjukkan ikatan dalam suatu senyawa. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Inggit. Nah, ada yang lain? Soima, Pak. Oke, silakan Soima. Jadi kestabilan unsur itu apabila unsur memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti konfigurasi elektron gas mulia. Sedangkan struktur Lewis
merupakan struktural molekul, di mana titik digunakan untuk menunjukkan posisi elektron di sekitar atom. Oke, jadi ya yang dikatakan anak-anak Bapak semua, jadi pada intinya suatu unsur atau atom dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A. Mengapa? Karena unsur-unsur tersebut subkulitnya itu sudah terisi penuh dengan elektron. Nah, kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan atau memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia itu mengikuti kaedah oktet dan duplet. Nah, selanjutnya untuk struktur Lewis merupakan diagram yang menunjukkan ikatan antar atom di dalam suatu molekul, di mana nanti struktur Lewis ini dilambangkan dengan tanda X atau titik seperti itu, di mana dia menunjukkan satu elektron valensi pada atom tersebut. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini Bapak ada gambar. Silahkan anak-anak Bapak perhatikan gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama, apakah anak-anak Bapak ada yang tahu itu gambar apa? Garam, Garam, Pak. Pak. Garam, Pak. Benar ya, itu adalah garam. Nah, dalam kehidupan kita garam ini digunakan untuk apa aja ya? Ada yang tahu? Masak. Penyedap Masak, rasa, makanan, Pak. Bikin ikan asin. Ngawet, Pak. Ya, benar ya, yang dikatakan oleh anak-anak Bapak semua. Jadi intinya garam itu fungsinya itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut pada gambar yang kedua. Apakah anak-anak Bapak tahu ini gambar apa? Air. Air, Pak. Air, Pak. Nah, benar ya. Ini adalah gambar air. Nah, dalam kehidupan kita, air ini digunain untuk apa aja nih? Untuk minum, Pak, mandi, untuk minum, untuk nyuci, untuk cuci semua, muka. Pak, yang dalam kehidupan. Ya, benar ya. Jadi intinya air ini merupakan suatu sumber utama yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata kedua gambar ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak semua harus mengetahui dulu rumus kimia atau rumus molekul dari garam dan air. Bapak tanya lagi, ada yang tahu rumus kimia dari garam dan air? NaCl. Garam, NaCl. Garam, NaCl, air, H2O, Pak. Benar ya yang dikatakan oleh anak-anak Bapak semua. Jadi rumus kimia dari garam adalah NaCl, sedangkan air adalah H2O. Nah, kalau tadi anak-anak Bapak mengatakan rumus kimia dari garam adalah NaCl, berarti dia tersusun dari unsur apa saja? Natrium dan klorida. Natrium dan klorida. Nah, benar ya, tersusun dari unsur natrium dan klorida. Nah, gimana dengan air? Tadi rumus molekulnya itu kan H2O kan? Jadi, dia tersusun dari unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen, Pak. Ya, benar ya. Jadi, rumus molekul dari air tadi adalah H2O, di mana dia tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Ternyata, ketika unsur natrium dan klor berikatan akan membentuk ikatan ion. Sedangkan unsur hidrogen dan oksigen ketika berikatan akan membentuk ikatan kovalen. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu adalah peserta didik mampu membandingkan untuk mendeskripsikan ikatan ion dan kovalen. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis untuk mendeskripsikan proses terbentuknya ikatan ion dan kovalen. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan informasi berupa data hasil analisis mengenai peranan dan karakteristik senyawa ion dan kovalen. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Bapak ada video, ya silahkan nanti anak-anak Bapak semua perhatikan video yang Bapak putar ya. Sebelumnya Bapak akan menyeting dulu agar suara yang ada di dalam video ini bisa terdengar oleh Bapak semua. Bentar ya. Iya, Pak.
Nah, tadi anak-anak Bapak sudah mengamati video yang sudah Bapak tayangkan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Inggit tidak, Pak. Oke, tidak. Yang lain gimana? Bapak. Ya. Ya, silakan Okta. Nah, berdasarkan video yang telah Bapak tayangkan tadi itu kan terkait ikatan ion dan ikatan kovalen ya, Pak? Ya, benar. Nah, yang ingin Okta tanyakan itu sifat-sifat dari suatu senyawa yang memiliki ikatan kimia seperti ikatan ion, ikatan kovalen itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Okta. Nah, yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Melanie ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, tadi kita sudah mengumpulkan ada satu pertanyaan ya dari Okta. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ini, kita coba untuk berdiskusi. Nah, silahkan anak-anak Bapak semua membaca atau memahami LKPD yang sudah Bapak berikan melalui Google Classroom ya. Nanti anak-anak Bapak bisa menemukan sendiri jawabannya. Sebelumnya, apakah LKPD-nya sudah dibaca? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah di dalam LKPD yang sudah Bapak share atau yang sudah Bapak berikan, di sana ada 2 jenis kegiatan belajar ya. Silakan diperhatikan dan dibaca betul-betul LKPD-nya, kemudian cari dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, boleh dari buku teks, boleh dari internet, dari jurnal ilmiah, atau dari literatur-literatur lainnya. Nah, lalu nanti silakan anak-anak Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, ya, melalui informasi yang sudah anak-anak Bapak dapatkan.
Nah, di sini Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya untuk memahami dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, apakah 15 menit ini cukup? Halo? Terdengar, Nak, suara Bapak? Terdengar, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Ya, oke. Nah, jadi silakan ya, sekarang sudah mulai dibaca LKPD-nya, nanti kita akan berdiskusi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, anak-anak Bapak semua, Bapak rasa waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan mendiskusikan hasil jawaban dari anak-anak Bapak semua. Nah, kita mulai untuk kegiatan belajar 1 ya, mengenai ikatan ion. Nah, siapa yang ingin menjawab nomor 1 terlebih dahulu, atau nanti biar Bapak yang menunjuk? Pak, mau, Pak. Inggit, Pak, mau. Oke, silakan Okta dulu ya, nanti baru Inggit. Baik, untuk soal nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam, Pak. Ya, benar ya. Ikatan ion itu suatu ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Nah, gimana dengan yang lain? Inggit tadi mau menjawab ya? Iya, Pak. Oke, Kalau silakan. menurut Inggit, ikatan ion itu ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Jadi dia itu membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Oke, cukup jawabannya? Oke, benar ya yang dikatakan oleh Okta dan Inggit tadi. Nah, jadi intinya ikatan ion itu atau yang kita kenal dengan elektrovalen adalah ikatan yang terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu atom ke satu atom lainnya ya. Karena mengapa? Karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Nah, hal ini terjadi karena kedua atom itu atau kedua ion itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar ya, atau itu yang biasa kita kenal itu adalah terjadinya serah terima elektron. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk yang nomor 1? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah kita lanjut ya untuk nomor yang kedua. Nah, siapa yang mau menjawab nih nomor 2? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Melanie. Jenisnya dari golongan unsur non-logam sama logam, Pak. Oke, benar ya. Dari jawaban dari Melanie. Ada yang lain? Atau sama semua jawabannya? Ya, Pak, unsur Sama, Pak. ikatan ion itu dari logam plus non-logam. Ya, anak-anak Bapak semua pintar ya. Jadi pada intinya, unsur-unsur yang terlibat di dalam pembentukan ikatan ion itu adalah unsur-unsur antara unsur logam dengan unsur non-logam. Ya, jadi unsur logam itu merupakan unsur yang terletak pada golongan 1A sampai 3A, kecuali helium ya. Helium itu dalam bentuk gas atau dalam bentuk fase gas. Nah, sedangkan unsur non-logam yaitu unsur yang terletak pada golongan 4A sampai 7A. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah kita lanjut untuk soal nomor ketiga. Ada yang ingin menjawab? Ya, nomor 3 ada yang ingin menjawab? Bisa terdengar suara Bapak, Nak? Bisa, Pak. Oke, silakan Melanie jawab nomor 3. Untuk mencapai kestabilan suatu unsur itu dia harus seperti gas mulia. Kalau enggak oktet, setidaknya duplet. Seperti itu, Pak. Ya, benar ya jawabannya dari yang dikatakan Melanie. Ada yang lain atau sama semua lah jawabannya? Ya, Pak, sama. Setuju dengan Melanie, Pak.
Ya, benar ya. Jadi di sini Bapak akan meluruskan sedikit. Jadi tadi kan ikatan ion itu terbentuk dari atom logam dengan non-logam gitu ya. Nah, untuk atom logam yang terletak pada golongan 1A sampai 3A itu lebih akan cenderung melepaskan elektron. Maka nanti dia akan membentuk kation seperti itu ya, atau nanti dia bermuatan positif seperti itu. Nah, sedangkan untuk atom non-logam itu terletak pada golongan 4A sampai 7A, dia akan lebih cenderung untuk menangkap elektron gitu. Maka dia akan membentuk muatan anion seperti itu ya, atau muatan negatif. Seperti itu ya. Jadi pada intinya memang suatu atom atau suatu unsur ketika dia ingin stabil, dia harus mengikuti aturan kaidah oktet dan duplet ya. Seperti itu. Jadi elektronnya itu harus penuh seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya untuk nomor yang 4. Ada yang ingin menjawab? Nanti Bapak berikan nilai plus ya kalau banyak yang ingin menjawab. Atau Bapak yang tunjuk nih? Tunjuk aja Pak, tunjuk. Oke, Bapak tunjuk ya. Okta coba, Okta bisa nggak? Iya, bisa, Pak. Oke, silakan Okta. Nah, menurut saya untuk jawaban nomor 4 itu terbentuknya ikatan ion NaCl itu Na plus ditambah Cl min, di mana Na ini melepas satu elektron dan Cl ini menerima satu elektron. Nah, Na ini memiliki elektron valensinya itu 1, makanya dia melepas satu elektron. Nah, sedangkan Cl ini dia memiliki elektron valensi itu 7, jadi dia hanya membutuhkan satu elektron dari Na. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Okta untuk jawabannya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Okta tadi, itu merupakan proses terbentuknya senyawa garam ya atau NaCl. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Nah, jadi pembentukan persenyawaan garam itu kan terdiri dari unsur natrium dan klor gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu nomor atom dari masing-masing unsur tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk nomor atom natrium itu kan 11 gitu ya. Kemudian untuk nomor atom klor itu adalah 17. Nah, lalu kita membuat konfigurasi elektronnya ya. Untuk konfigurasi elektron dari natrium itu adalah 281, sehingga satu ini merupakan elektron valensi dari atom natrium seperti itu. Kemudian untuk Cl konfigurasi elektronnya adalah 287 gitu ya. Jadi elektron valensinya adalah 7. Nah, kita lihat di sini kan tadi kita minggu lalu sudah mempelajari tentang kestabilan unsur gitu ya. Apabila unsur itu dikatakan stabil gitu, maka dia harus sama konfigurasinya seperti unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A atau yang kita kenal dengan unsur gas mulia. Nah, seperti itu ya. Jadi natrium itu akan melepaskan satu elektronnya ya. Maka nanti dia akan menjadi bermuatan positif jadi Na+ seperti itu. Kemudian untuk Cl karena dia belum stabil ya masih 7, masih membutuhkan satu elektron lagi, maka dia akan menangkap elektron dari atom yang lain, yaitu atom natrium atau unsur natrium seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika mereka sudah bermuatan kation dan anion, maka nanti mereka akan membentuk senyawa garam yaitu NaCl. Seperti itu ya. Sudah bagus ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Okta. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut ya untuk nomor yang kelima itu mengenai sifat-sifat. Nah, siapa nih yang mau menjawab? Inggit mau coba boleh, Pak? Oke, silakan Inggit. Salah nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Senyawa ion itu ciri-cirinya dia memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian yang kedua, senyawa ion ini dia mudah larut dalam air, Pak, membentuk ion-ionnya. Yang ketiga, lelehan atau larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Terus yang keempat, dia mudah rapuh, Pak, karena dikarenakan ion positif dan ion negatif yang sangat
satu sama lain ke segala arah. Jadi dia berakibatkan tolak menolak. Terus kalau ciri-ciri yang kelima, pada suhu kamar dia berbentuk padat. Itu aja Pak yang kita ketahui. Oke, terima kasih ya Inggit ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Inggit tadi. Jadi sebenarnya untuk sifat-sifat dari senyawa ion atau ionik ini banyak ya. Nah tadi ini Bapak akan menyinggung sedikit ya. Tadi ciri-cirinya itu kristalnya itu keras atau rapuh gitu ya. Nanti artinya apabila senyawa ion ini dipukul, maka akan terjadi pergeseran antara posisi ion positif dan ion negatif. Seperti itu ya. Dan jadi nanti hal ini menyebabkan ion positif bertemu dengan ion negatif yang terjadi gaya tolak menolak seperti itu. Nah kemudian titik lebur dan titik didihnya itu tinggi ya. Secara umum senyawa ion itu mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi karena kuatnya gaya elektrostatik yang dihasilkan seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada mudah larut di dalam air, seperti itu ya. Jadi, pada kristal garam atau senyawa ionik ini nanti ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air itu akan menyusup ya di antara ion positif dan ion negatif. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima tadi, lelehan dan larutannya itu dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan dalam bentuk padatan tidak menghantarkan arus listrik. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak? Bisa, Pak. Bapak rasa untuk kegiatan belajar 1 sudah memahami semua ya. Sekarang kita lanjut untuk kegiatan belajar 2, yaitu mengenai ikatan kovalen ya. Nah, ada yang mau menjawab nggak kira-kira untuk nomor 1? Inggit Pak. Oke, silakan Inggit. Pengertian ikatan kovalen kan Pak? Ya, betul. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Oke, bagus ya jawaban dari Inggit. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda jawabannya? Atau sama semua jawabannya? Halo, bisa terdengar suara Bapak? Bisa Pak. Oke, Iya, Pak. sama ya. Sama, Jadi sama, Pak. jadi pada intinya ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jadi dalam ikatan kovalen itu terbentuk antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron, ya. Jadi dia sesama atom, sesama unsur non-logam seperti itu ya. Nah, kemudian cara atom-atom itu saling mengikat dalam suatu molekul itu dinyatakan dalam rumus struktur. Nah, jadi rumus struktur ini diperoleh dari rumus struktur Lewis ya. Jadi makanya Bapak sudah sering kali mengingatkan kepada anak-anak Bapak, jadi jangan lupa gitu ya terhadap materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu karena saling berkaitan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya untuk nomor yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ada yang bisa menjawab atau nanti Bapak yang nunjuk nih? Ya, ada yang bisa menjawab? Apa perbedaannya gitu? Perbedaan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ada yang tahu? Inggit Pak. Tapi Oke, kalau salah, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau pertanyaannya kan apa perbedaan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3? Kalau ikatan rangkap 3 itu dibangun oleh dua atom karbon dengan melibatkan 6 elektron yang digunakan secara bersama. Sementara dua ikatan kovalen tunggal itu dibentuk oleh atom karbon dan hidrogen. Benar nggak Pak? Nah, benar. Ada lagi ingin dilanjutkan?
Oke, terima kasih ya Inggit ya jawabannya. Jadi di sini Bapak akan meluruskan sedikit. Jadi perbedaannya itu, jadi ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom itu menyumbangkan satu elektron yang digunakan bersama dalam membentuk suatu ikatan seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya seperti gas hidrogen misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian kalau ikatan kovalen rangkap dua definisinya hampir sama seperti ikatan kovalen tunggal. Cuma kalau yang rangkap dua ini dia menggunakan dua elektron secara bersama gitu ya. Contohnya misalnya karbon dioksida seperti itu. Kemudian untuk yang rangkap tiga, penggunaan elektronnya itu bersama-sama itu sebanyak 3 elektron dari masing-masing unsur untuk berikatan seperti itu. Nah, contohnya misalnya gas nitrogen seperti itu atau senyawa-senyawa yang tergolong dalam senyawa alkuna. Nah, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga nih, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Pak, Inggit mau jawab yang CH4 boleh. Kan itu ada 3. Ada CH4, ada CO2, dan N2. Ya, boleh-boleh. Silakan, Inggit. Nah, kalau CH4, itu proses pembentukannya itu, kan kalau konfigurasi elektron C itu 6 dan H itu 1. Nah, terus kalau C itu konfigurasi elektronnya kan 2, 4. Jadi C itu memerlukan 4 elektron untuk mencapai kestabilan oktet atau bisa disebut dia butuh sampai 8. Nah, terus kalau yang H memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan duplet. Nah, jadi agar atom C dan H dapat berikatan, maka atom C harus memasangkan 4 elektron, sedangkan atom H memasangkan 1 elektron. Maka agar atom C dapat mencapai kestabilan, 1 atom C berikatan dengan 4 atom H, sehingga atom C menerima 4 elektron dari atom H. Nah, kemudian elektron digunakan bersama-sama untuk saling berikatan. Terima kasih, Inggit ya. Jadi, jawaban dari Inggit tadi sudah benar ya. Jadi, kita harus mengetahui dulu nomor atom dari unsur yang dari suatu senyawanya dulu gitu ya. Jadi kan tadi adalah CH4 gitu ya. C itu nomor atomnya itu kan 6, kemudian hidrogen kan nomor atomnya 1. Terus kita buat konfigurasi elektron dari masing-masing atom tersebut. Nah, kemudian kita lihat elektron valensi itu kan di kulit terluar gitu ya. Nah, kemudian kita buat struktur Lewisnya dengan tanda titik seperti itu atau tanda silang gitu ya. Nah, nanti tinggal kita membuat struktur Lewisnya. Jadi nanti tinggal kita kait-kaitkan saja. Nah, kalau tadi kan elektron valensi dari karbon itu 4 ya, berarti ada 4 elektron valensi yang terdapat di samping-samping unsur karbon gitu ya. Kemudian begitu juga dengan hidrogen. Seperti itu ya. Benar yang dikatakan Inggi tadi. Pada intinya dia penggunaan elektron bersama seperti itu. Nah, kemudian untuk yang CO2 ada yang mau Saya, Pak. menjelaskan? Oke, silakan Okta. Nah, untuk CO2 itu di mana C ini nomor atomnya 6 ya, Pak ya. Konfigurasi Ya, elektronnya betul. itu 2, 4. Jadi C ini memiliki elektron valensinya 4. Nah, kalau O itu 16, di mana konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 6. Berarti O ini memiliki elektron valensinya 6. Nah, di mana CO2 ini dia bakal membentuk ikatan kovalen rangkap 2 karena C ini membutuhkan 4 elektron, sedangkan O ini melepaskan 2 elektron. Nah, jadi dia terbentuk ikatannya tuh O berikatan rangkap sama C, terus berikatan rangkap lagi sama O. Jadi OCO gitu, Pak.
Ya, benar ya. Terima kasih Okta jawabannya. Jadi Bapak akan meluruskan sedikit. Nah, jadi untuk ikatan kovalen itu sebenarnya tidak ada kayak serah terima elektron gitu ya. Jadi dia tuh lebih kayak penggunaan elektron bersama seperti itu ya. Tadi sudah bagus ya yang dijawab oleh Okta, di mana nomor atom karbon itu adalah 6, kemudian konfigurasi elektronnya 2, 4 seperti itu. Kemudian 4 ini merupakan elektron valensi dari atom karbon. Kemudian untuk yang O itu kan tadi 8 gitu ya. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 6 gitu. Di mana untuk elektron valensi dari atom oksigen itu adalah 6. Jadi tinggal kita tinggal kita buat struktur Lewisnya aja gitu. Jadi kan tadi untuk membuat struktur Lewisnya itu elektron-elektronnya itu terdapat pada elektron valensi di kulit terluar dari masing-masing atom seperti itu ya. Jadi nanti dia ada penggunaan elektron bersama. Benar ya tadi yang dikatakan oleh Okta, CO2 ini membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu ya. Oke, untuk gas nitrogen, untuk N2 itu siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan Melani. Untuk N2 ini merupakan contoh dari ikatan kovalen rangkap 3. Karena N2 ini, nitrogen ini nomor atomnya kan 7. Jadi kalau dikonfigurasiin nanti bakal jadi 25. Terus nanti, ini kan sama-sama N2 atau nitrogen dua-duanya. Terus nanti mereka berdua bakalan bergabung menjadi satu yang di tengahnya bakal ada bentuk Lewisnya itu rangkap 3 dan di sisi kiri dan kanan baru ada titik 2-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Melani. Nah, jadi Bapak ingin bertanya dulu nih, sebenarnya nomor atom dari nitrogen itu berapa sebenarnya? Ada yang tahu? Halo, bisa terdengar suara Bapak? 7, Pak. Ya, betul ya. Jadi, ya betul. Jadi yang sudah dijelaskan Melani tadi sudah benar. Nah, jadi dia itu merupakan contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 gitu ya. Benar ya yang dijawab oleh anak-anak Bapak semua. Nah, untuk prinsip dari pembentukan ikatan kovalen itu hampir sama ya semuanya, baik itu dari rangkap baik tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Intinya dia ada penggunaan elektron secara bersama-sama seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut ya untuk soal yang nomor 4 itu. Siapa yang bisa menjawab? Inggit, Pak. Oke, silakan. Inggit. Kelompok itu kan sama dengan klasifikasi kan ya, Pak. Nah, kalau ikatan kovalen tunggal, pertanyaannya senyawa yang tergolong dalam ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kalau ikatan kovalen tunggal itu contohnya H2, H2O, dan CH4 seperti yang udah Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu CO2, O2. Kalau ikatan kovalen rangkap 3 itu contohnya N2. Jadi ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Inggit tadi, penggolongan dari senyawa yang memiliki ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Tadi kalau yang tunggal itu tadi ada gas hidrogen misalnya, kemudian ada klor, kemudian ada HCl dan sebagainya macamnya. Untuk rangkap 2 itu ada oksigen, kemudian karbon dioksida dan karbon monoksida ya. Nah, selanjutnya untuk yang rangkap 3, itu tadi yang sudah dijawab oleh Melani tadi ya, untuk gas nitrogen ya, atau N2. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang terbentuk dari senyawa alkuna ya, seperti etuna, propuna, dan sebagainya macamnya. Oke, bisa dipahami ya untuk klasifikasi atau pengelompokan senyawa-senyawa yang terdapat ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang terakhir, seorang yang terakhir nih, siapa yang bisa? Nanti Bapak berikan nilai plus ya, kalau yang banyak menjawab. Inggit mau, Pak. Oke, silakan Inggit.
ciri-ciri ikatan kovalen itu kalau dia pada suhu kamar dia berwujud gas. Nah, tapi sebagian ada juga yang berwujud cair dan padat. Nah, terus yang kedua, ini senyawa kovalen polar hanya dalam lautan yang dapat menghantarkan listrik, Pak. Jadi kan ikatan kovalen itu kan ada beberapa jenis gitu, tapi untuk kovalen polar dan non polar itu dia ada lagi. Kalau polar dia menghantarkan listrik dan non polar tidak dapat menghantarkan listrik. Terus kalau untuk titik didih sama kayak ikatan ion, dia juga punya ciri-ciri. Kalau di kovalen mempunyai titik didih dan titik leleh yang sangat relatif rendah. Terus yang keempat, dia itu larut dalam pelarutan organik, larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Itu Pak perbedaannya dia dengan ion. Terus yang terakhir, itu aja Pak. Ya, oke. Terima kasih ya Inggit ya atas jawabannya. Jadi sudah benar yang dikatakan oleh Inggit. Nah, jadi sifat-sifat atau karakteristik dari senyawa kovalen itu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah gitu ya, di bawah sekitar 200 derajat Celcius gitu ya. Kemudian dia bersifat lunak dan tidak rapuh. Nah, kemudian dia itu mudah larut di dalam pelarut gitu ya, pelarut organik seperti alkohol, ether, dan benzena. Oke, kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan 2. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan mengenai ikatan ion dan kovalen? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, gimana yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar 1 dan 2? Inggit, Pak. Oke, silakan Inggit. Nah, dari kesimpulan yang Inggit dapatkan pada pembelajaran hari ini, yaitu seperti ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi akibat adanya serat terima elektron, sehingga dari serat terima tersebut membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Nah, untuk ciri-ciri dari ikatan ion tersebut adalah yang pertama, ikatan ion ini memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, kelarutan dalam air, dalam artian senyawa ion dapat mudah larut dalam air membentuk ion-ionnya. Yang ketiga, lelehan atau larutan dapat mengantarkan arus listrik. Nah, terus yang keempat, senyawa ion ini dapat rapuh atau bisa dikatakan hancur jika dipukul karena ion positif dan ion negatif yang sangat tertarik satu sama lain ke segala arah oleh gaya elektrostatistik. Nah, terus yang terakhir, ikatan ion ini jika pada suhu kamar dia akan berbentuk padat. Nah, itu untuk ikatan ion. Nah, sementara untuk ikatan kovalen, ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, untuk ciri-cirinya bisa dikatakan ikatan kovalen ini berbanding terbalik dengan ikatan ion. Mengapa? Bisa dilihat dari ciri-ciri yang pertama yaitu pada suhu kamar, kalau ikatan ion berbentuk padat, sementara di ikatan kovalen itu berwujud gas. Tetapi dalam ikatan kovalen juga bisa berwujud cair dan padat. Lalu yang kedua, kalau di ikatan kovalen mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Kemudian kalau di ikatan ion, ikatan ion itu mudah larut dalam air, tapi sementara ikatan kovalen tidak mudah larut dalam air. Mengapa? Karena ikatan kovalen ini larut pada pelarut organik, seperti yang dicontohkan Bapak tadi, alkohol. Sekian yang dapat saya simpulkan, Pak. Oke, terima kasih Inggit ya. Jadi benar ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Inggit tadi. Nah, jadi sini Bapak akan
sedikit untuk memberikan kesimpulan juga untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi pada intinya kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini yang untuk kegiatan belajar 1, nah ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk atau yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Seperti itu ya, karena unsur-unsurnya itu memiliki keelektronegatifan yang besar. Seperti itu ya. Kemudian untuk ciri-cirinya itu titik didihnya tinggi, kemudian larut dalam air, dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk kegiatan belajar 2, yaitu mengenai ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini ada penggunaan pasangan elektron bersama gitu ya dari atom yang ingin berikatan seperti itu. Nah, contohnya tadi seperti ada H2O, kemudian ada CO2 dan sebagainya macamnya. Kemudian ikatan kovalen ini terbentuk dari unsur sesama unsur non logam seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk kesimpulan hari ini. Tadi sudah bagus ya yang disampaikan oleh Inggit kesimpulannya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya ini untuk melihat seberapa jauh anak-anak Bapak memahami materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah, silakan anak-anak Bapak semua cek Google Classroom. Di sana sudah Bapak kirimkan kuisnya. Silakan dikerjakan. Nanti Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya. Apakah cukup 5 menit? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Cukup waktunya 5 menit untuk mengerjakan evaluasi. Insya Allah cukup, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti kembali lagi ke Google Meet. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah habis ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah selesai ya. Nah, jadi sekarang Bapak akan memberikan tugas individu. Nah, jadi tugas ini dikerjakan di rumah ya. Silakan anak-anak Bapak semua membuat laporan dalam bentuk portofolio mengenai penyajian informasi berupa data hasil analisis terkait peranan dan karakteristik senyawa ion dan kovalen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti silakan anak-anak Bapak semua mencari dari berbagai sumber referensi baik dari jurnal ilmiah, kemudian dari internet dan sebagainya macamnya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Paham, Pak. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Okta. Jadi Deadline pengumpulannya kapan ya, Pak? ya, jadi pengumpulannya itu Bapak kasih waktu sekitar 1 minggu ya, sekitar 1 minggu. Jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak semua bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini dengan baik supaya nanti anak-anak Bapak bisa mendalami materi ikatan ion dan ikatan kovalen ini. Baik, Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa pelajari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi ya. Oke, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali, yaitu kita akan membahas mengenai ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen polar dan non-polar, kemudian ikatan logam. Betul. Jadi nanti anak-anak Bapak silahkan pelajari dulu di rumah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik, sampai sini saja pembelajaran. Ya, baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Nah, sama-sama.